Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua para sahabat Al-Halimiyah Nahdlatul Wathon Official dimanapun berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang banyak sekali channel-channel YouTube yang bermunculan dengan membuat konten spoiler movie. Apa itu spoiler movie? Jadi dia menonton suatu movie dan diceritakan lagi movie tersebut dengan skrip yang berbeda, atau seperti kesimpulan ya. Untuk itu kami ingin mengajak kepada sahabat semua untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang diangkat dari riwayat yang sahih insya Allah tentang sahabat-sahabat Nabi dan orang soleh lainnya. Memang kami belum dapat menimbulkan visualnya karena memang tidak ada. Sebelum memulai kisah yang pertama, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya kami lebih sering lagi upload. Dan jangan lupa siapkan kopi atau minuman apapun kesukaan kalian beserta cemilannya yang halal dan thayyib pastinya. Dan selamat mendengarkan. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang sahabat Nabi yang luar biasa. Sebelumnya, saya mau tanya nih, apakah kalian pernah mendengar istilah preman taubat atau preman insyaf yang sudah banyak kita temui fiksinya yang dijadikan sebuah film atau buku atau apapun itu? Ternyata istilah tersebut sudah ada kisahnya di kehidupan yang nyata yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda khusus tentang sahabat yang satu ini. Memang nanti beliau akan membawa sebagian kaumnya untuk berpindah ke agama Islam. Riwayatnya sebagai berikut. Bumi tidak pernah mengandung dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur dari Abu Dzar. Iya, dialah Jundub bin Junadah, nama aslinya, yang dikenal sebagai Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berasal dari suku Ghifar yang terletak di lembah Waddan atau daerah Waddan. Daerah Waddan sendiri adalah perbatasan kota Mekah yang menghubungkan kota Mekah dengan dunia luar. Suku Ghifar dikenal sebagai suku yang hidup dari hasil uang setoran yang diberikan para kafilah dagang yang akan melakukan ekspansi dagangannya dari Quraisy ke Syams. Akan tetapi, jikalau ada kafilah-kafilah yang tidak memberikan uang setoran, maka mereka tidak akan segan-segan untuk mengambil secara paksa. Kalau zaman sekarang mungkin biasa kita sebut sebagai pungli ya, atau juga dikatakan sebagai pemerasan. Di kalangan suku mereka terdapat orang yang terkenal masih mempunyai kecerdasan dan juga wawasan yang cukup luas. Dengan dibekali kecerdasan tersebut, orang ini tidak suka melihat kaumnya menyembah kepada berhala-berhala, karena dia tahu bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu bukanlah patung. Dialah yang dijuluki sebagai Abu Dzar Al-Ghifari, yang kelak akan membawa sebagian kaumnya berpindah agama ke agama Islam. Di tengah kebimbangannya, ternyata dia telah mendengar tentang hadirnya Nabi yang baru, yang membawa risalah kebenaran agama. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, apakah benar ajaran yang dibawa oleh Nabi baru tersebut, maka ia mengutus saudaranya yang bernama Anis. Ia mengatakan kepada Anis untuk datang ke Mekah dan melihat secara langsung serta mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh sang Nabi, yang tak lain adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu berangkatlah Anis ke kota Mekah. Sesampainya di sana, ia mendengarkan apa yang dibicarakan Rasul kepada para pengikutnya. Setelah dirasa cukup, maka ia kembali ke kampungnya dan menemui saudaranya yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan mengatakan kepadanya bahwa Nabi yang ia lihat adalah orang yang mengajak kepada kebenaran dan perbaikan akhlak. Karena kita semua tahu, setelah silsilah kosong kenabian atau yang dinamakan sebagai Ahlul Fatrah,
antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam cukuplah lama, dan itu membuat kepercayaan mengesahkan Allah sudah mulai luntur. Abu Dzar pun merasa kurang puas dengan apa yang dikatakan oleh saudaranya itu, sehingga dia mengatakan, "Maukah kamu menjaga keluargaku, dan aku akan pergi ke Mekah untuk melihat secara langsung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam." Sebelum ia pergi ke Mekah, ia mempersiapkan perbekalan dan juga peralatan minum, serta makan. Karena pada zaman itu belum tersedia banyak warkop dan warung nasi mungkin. Serta Anis juga berpesan, berhati-hatilah dengan penduduk Mekah, karena mereka tidak akan segan-segan melukai orang yang mengatakan mencari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan mengatakan ingin ikut masuk ke dalam agama Islam. Nabi Muhammad pun dikatakan sebagai penyihir, penyair, bahkan dukun, karena Quraisy pada saat itu bersikukuh untuk mempertahankan keyakinan mereka, yaitu untuk menyembah patung berhala. Di perjalanannya, Abu Dzar memilih untuk banyak diam dan tidak mengatakan tentang Nabi Muhammad kepada siapapun, karena ia takut jikalau ia bertanya kepada seseorang apakah dia termasuk dari pendukung Nabi Muhammad atau musuh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah dirasa lelah, ia memutuskan untuk singgah di salah satu masjid untuk beristirahat. Tapi tak lama berselang, datanglah Ali radhiyallahu anhu. Karena Ali radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Abu Dzar bukanlah penduduk Mekah, melainkan ia seorang pendatang atau musafir. Maka Ali pun menegurnya dan mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Hal tersebut pun disetujui oleh Abu Dzar, dan setelah 3 hari berlalu, barulah ia menceritakan apa tujuannya datang ke kota Mekah kepada Ali radhiyallahu anhu. Itu pun karena Ali mendesak ingin tahu tujuannya. Akan tetapi dengan perjanjian bahwa setelah Abu Dzar bercerita, dia akan mengantarkan kepada kediaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah mendengar pernyataan Abu Dzar yang ternyata mencari Nabi Muhammad, maka Ali pun sangatlah bergembira sampai mengatakan, "Demi Allah, demi Allah, demi Allah," sampai 3 kali. Dialah Nabi utusan Allah. Lalu Ali pun membawa Abu Dzar kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di tengah perjalanan, Ali memberikan isyarat supaya Abu Dzar senantiasa mengikuti di belakangnya, karena lagi-lagi takut diketahui oleh suku Quraisy yang notabene masih tidak percaya oleh ajaran Nabi Muhammad. Setelah sampai di kediaman Nabi Muhammad, maka Abu Dzar pun langsung luluh dan mengucapkan salam, yang mana ucapan salam ini adalah yang pertama diucapkan, sampai sekarang menjadi salah satu bagian dari syariat Islam. Singkat cerita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengislamkan Abu Dzar dan mengajarkannya Al-Quran. Lalu seraya ia bersabda, "Jangan engkau tunjukkan keislamanmu pada saat di hadapan Quraisy, karena mereka pasti akan membunuhmu." Abu Dzar pun dengan keberanian hati dan keteguhan imannya, lalu ia mengatakan kepada suku Quraisy di khalayak ramai seraya berkata, "Wahai Quraisy, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Seketika perkataan itu membuat suku Quraisy murka dan langsung memberinya pukulan-pukulan. Sampai pada akhirnya datanglah paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib yang datang menyelamatkan Abu Dzar. Singkat cerita, Nabi Muhammad menyuruh Abu Dzar untuk pulang ke sukunya dan mengatakan untuk mengajak serta menyebarkan agama Islam melalui dirinya. Setelah ia mendengar jika Nabi berdakwah secara terang-terangan, maka ia diperbolehkan untuk datang lagi ke kota Mekah. Sesampainya di Ghifar, maka pertama kali yang masuk Islam melalui perantara Abu Dzar adalah saudaranya sendiri yang bernama Anis, lalu disusul oleh ibunda mereka, dan akhirnya hampir seluruh
penduduk Ghifar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara sebagian yang lain mengatakan, kami akan berpindah ke agama Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Ending yang sangat memberkahkan. Demikianlah kisah yang sangat luar biasa dari seorang yang berasal dari suku Ghifar, yang terkenal sebagai penyamun atau perampok. Pada akhirnya suku tersebut disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah akan memberikan keberkahan dan keselamatan kepada suku Ghifar selama-lamanya. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah janganlah kita menyerah untuk mencari kebenaran, karena hidayah atau kebenaran itu akan kita dapatkan jikalau kita pun berusaha. Yang kedua, jangan kita selalu melihat kepada masa lalu seseorang atau suatu kaum karena kejahatannya. Akan tetapi, jikalau dia sudah mendapatkan hidayah, bisa jadi mereka akan lebih baik dari kita semua. Bahkan masuk surga lebih dulu loh dari kita semua. Untuk itu, kami segenap kru Al-Halimiyah Nahdlatul Wathon Official undur diri, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.